Wa min uyubir raqiqi kaunuhu namaman au syataman. Wa min uyubir raqiqi lan iku tetep setengah saking pirang-pirang cacat rokik. Dan itu tetap sebagian dari aib-aib budak. Rokik itu budak. Kaunuhu utawi anane rokik. Kaunuhu bermula keadaan rokik. Namaman yaitu tukang adu domba. Au syataman atau misuhi. Atau mencaci maki. Umpama Kang Zaid beli amat di Kang Bakar. Kemudian amatnya tukang adu domba. Ini silahkan tuker. Ini amat percuma. Udah budak. Tukang adu domba. Pembantu ngadu domba. Masya Allah. Nggak boleh nih. Ini kalau seandainya pembantu atau budak tukang adu domba. Dia berkepala dua. Kesana ngadu begini. Kesini ngadu begini. Itu setiap orang bolak-balik dia tukang adu domba. Kesana kemari. Itu kudu diberhentiin. Kudu ditukar bahkan. Kalau memang boleh beli, tuker. Bahkan ilal faskhi bubar silakan. Gitu. Kalau memang dia kerja, berhentiin kerjanya. Ilal faskhi berhentikan kerjanya. Gitu. Ini hukum ini Masya Allah. Jadi kalau ada orang-orang yang tukang ngadu domba, nah itu silakan putuskan apa namanya kalau bukan orang-orang maksudnya. Kalau pembantu atau hamba sahaya tukang ngadu domba, berhentiin. Nggak boleh, percuma kita. Punya pembantu, punya hamba sahaya, tapi tukang ngadu domba. Atau tukang mencaci maki, gualak. Gualaknya luar biasa, pembantu tapi gualak. Tukang caci maki, masa galakan dia? Kan dia pembantu. Masa pembantu galakan dia yang punya rumah? Masya Allah. Syataman. Ini silakan tuker. Itu. Buang sejauh-jauhnya. Tukang caci maki, ngapain? Sampai majikannya dicaci maki, ngomong sana ngomong sini caci maki, dasar majikan goblok lah. Kan dia pembantu. Kan dia hamba saya. Ini tuker lagi ke Kang Bakar. Au kadzaban atau tukang bohong. Bohong mulu. Ini tadi kemana beras ini? Tadi ada fakir miskin datang minta. Karena ibu nggak ada, bapak nggak ada, umpama majikan nggak ada. Akhirnya dikasih. Padahal mau dicolong sama dia. Masya Allah, tukang bohong. Ini juga sama. Kemudian sampai pada saatnya ketahuan kan. Ternyata, Masya Allah, ternyata dia yang bawa berasnya. Tuker silakan. Hamba saya begini brengsek. Au akilan litinin. Atau akilan makan. Litinin bagi tanah. Jadi makan tanah. Tiap hari. Kang Zaid beli amat atau abid di Kang Bakar. Sampai rumah Kang Zaid dibawa. Keramik habis digali. Keramik digali. WC-nya digali semuanya. Tanah ini tadi tanah ngisi 2 mobil ini. Hilang kemana? Ternyata amatnya doyan tanah. Nah ini silakan. Ini kalau begini bahaya ini. Grong lama-lama banjir. Nah, tanah amat begini pulangin. Kembalikan lagi. Ilal faskhi silakan bubar. Bubar itu juga namanya aib qadim. Au syariban linawi khamlin. Au syariban atawa tukang minum linawi khamlin. Bagi sumpamane arak. Kang Zaid beli amat atau beli abid di Kang Bakar. Sampai rumah Kang Zaid, amatnya tukang mabok. Sampai rumah kata Kang Zaid silakan Khalid ente istirahat siap juragan. Ini kamar ente. Kalau mau ke kamar mandi belok kanan lurus belok kiri terus lagi kemudian ke bawah turun kemudian nyebur. Nah, silakan itu kamar mandi. Kalau makan dapur di sana. Nah entah kerja ente di ruang tamu sana. Nah itu siap juragan. Udah sekarang ente istirahat nyiapin tenaga. Kang Zaid tidur, majikan tidur, dia keluar beli AM, anggur merah yang selalu memabukkan. Atau apa namanya beli sabu. Kang Zaid ngisep di dalam. Wah, ngeplay dewe kan. Atau ganja.
Pokoknya yang sekiranya khomer aja, kullu muskirin khomrun. Setiap yang memabukkan itu khomer. Kemudian ketika Kang Zaid sedang mabuk, berasik-asikan, datanglah Kang Zaid. Ya, ketika Kang Khalid berasik-asikan, maksudnya Kang Khalid berasik-asikan, datanglah Kang Zaid. Dibuka pintu, Khalid, ngapain ente? Anu maaf juragan, ini udah kebiasaan saya. Waduh, Kang Bakar. Ini hamba saya tukang mabuk dijual ke gua ini, kata Kang Zaid. Boleh tuker? Boleh, silakan. Aib kodim. Autarikan li sholati atau meninggalkan li sholati bagi sholat. Kang Zaid beli amat di Kang Bakar. Sampai rumah, lid, dohor. Iya juragan. Yaudah. Lihat-lihat ini Khalid iya doang. Dohor nggak sholat, asar apa besok lah ini Khalid sejadah sih nggantung gitu juga, nggak pernah bergerak bisa. Ternyata ninggalin sholat emang udah biasa. Waduh, ini harus tuker ini yang begini. Kang Bakar, ini ngomong-ngomong saya kemarin kan beli amat di Kang Bakar atau beli abid. Iya Kang Zaid, ada apa? Kata Kang Bakar. Itu si Khalid abid deh. Emang dia jarang sholat. Emang kapan sholat sini? Itu Kang Bakar nggak ngomong. Aib itu. Nah itu boleh silakan ditukarkan kembali. Silakan. Malam yatub, malam selagi nih ora yatub taubat ya rokik anha saking uyub. Selagi ora taubat ya rokik anha saking uyub. Aib tadi. Umpama si rokik atau si hamba saya atau budak tadi tukang adu domba, kemudian dia diajarin ya, diberikan taklim oleh yang memilikinya seperti Kang Zaid, mengajarkan sedikit-sedikit. Khalid atau Fatimah, ente kan amat atau abid Khalid, ente nggak boleh ya ngadu domba, itu dosa. Namimah itu dosa. Atau ente syataman, nggak boleh, syatam itu haram, nggak boleh mencaci maki. Itu apalagi mencaci maki seorang pemimpin, nggak boleh. Mencaci maki ulama, mencaci maki yang jelas-jelas wali, itu nggak boleh. Masya Allah. Al-kadzaban atau bohong ya, Khalid, ente nggak boleh bohong. Nah terus diajarin, Khalid ente nggak boleh makan tanah, Khalid ente nggak boleh minum khamr, Khalid ente nggak boleh meninggalkan sholat. Sholatu wajibatun, sholat wajib. Asal di mana juragan? Nah, itu aqimus sholah. Aqimus sholah itu kan fil amr. Al asu fil amri lil ujub. Kata Kang Zaid, dijelasin sama Kang Zaid. Asalnya fil amr itu wajib. Masa? Kang Zaid yang geblek. Bilangin al asu fil amri lil ujub. Asalnya fil amr itu wajib. Sebuah instruksi itu wajib. Aslu fil amri lil wujub, berarti sholat itu wajib. Itu tak wajib dari mana juragan? Wa aqimus sholat kan fil amr, asal katanya koma yakum, masuk bab pertama sholat masjid. Nah awal akoma yukimu iko mantan, fil amarnya akim, aslu akwim gitu. Kemudian ditukarkan ya, akwim jadi akiu summa nuklah harakatul wa ila maqab. Nah, pas akiu setelah akiu dibuang ya, wawunya hudibatil waw fasoro akim. Akima aqimu wa aqimus sholat itu wajib. Kang Zaid wajar ngomong ke Kang Khalid, karena Kang Khalid itu dalam ilmu balaghah disebut Khalid Dhihni. Karena kalau kita berbicara dengan orang yang Khalid Dhihni, orang yang inkari, ya kalau Khalid Dhihni itu yang belum pernah menerima informasi apapun. Orang yang belum pernah menerima informasi, kemudian ketika kita beri informasi, maka orang tersebut itu dinamakan Khalid Dhihni. Tapi kalau orang tersebut pernah mendapatkan informasi dari orang lain, kemudian kita berikan lagi informasi sehingga dia itu bingung, nah itu harus diberikan taukid. Nggak sekedar Zaidun qaimun, tetapi inna Zaidan
qaimun. Inna Zaidan qaimun. Sesungguhnya Zaid itu berdiri. Itu kalau untuk berbicara kepada lawan atau audiens atau mustami' atau khitab mukhotob, lawan bicara kita, ya. Kalau berbicara dengan orang yang khalid dzihni, yang belum pernah menerima informasi, ketika kita berikan informasi orang itu langsung percaya, itu namanya khalid dzihni. Kalau kita memberikan informasi kepada orang yang pernah mendapatkan informasi dari orang lain, itu namanya mutaraddidzud dzihni, yang ragu. Kemudian ketika ada orang yang inkar, nah itu ingkar, yang ketika kita berikan pendapat atau informasi, dia nggak percaya, itu harus memakai, selain taukid, harus ada lamul qasmi atau lam ibtidah. Inna Zaidan laqo imun. Sesungguhnya Zaid sungguh-sungguh berdiri. Atau bahkan ditambah, wallahi inna Zaidan laqo imun. Demi Allah, sesungguhnya Zaid itu berdiri. Itu. Nah, kemudian setelah dibicarakan oleh Kang Zaid, kemudian Khalid ini taubat. Nah, kalau taubat ini tidak termasuk aib. Pokoknya batasannya malamnya tub anha aja. Selama dia nggak tahu. Selama dia tidak taubat itu disebut aib. Tetapi kalau dia taubat itu bukan aib. Au asomma atau tuli atau budak. Kirain teh pendiam, kirain Kang Zaid mah. Khalid pendiam amat. Saya ini punya hamba saya. Sampai rumah, Khalid. Padahal dia enggak lagi dengerin headset. Khalid, padahal dia lagi duduk. Dipanggilin diem aja, ternyata Masya Allah bolot. Bolot. Nah, ini juga termasuk aib. Silakan tukar lagi. Beli amat, bolot. Au ablaha. Atau able. Able itu blow on. Dungu. Bodoh. Nah, ini juga sama. Beli hamba saya blow on, tuker boleh silakan. Itu juga aib kodin. Au mustaqar rukbatain, atau lumpuh kedua dengkulnya, lumpuh. Jalannya ngesod dah, Zaid. Ngesod, Kang Bakar panasan tadi. Apa namanya, duduk bae di rumah Kang Bakar waktu transaksi. Ternyata panasan di game loh sama Kang Bakar. Ternyata sampai rumah lumpuh. Masalah, tukar silakan. Tukar. Au orotaka atawa buntu daging. Punya farji tertutup daging maksudnya. Jadi farjinya tertutup daging, namanya rotak. Nah, itu juga sama. Kang Zaid beli amat di Kang Bakar, kemudian sampai rumah, amatnya pas malam mau ditidurin ternyata rapat. Nah, ini ketutup daging, sial. Tuker. Aw hamilan fi adamiyatin la bahimatin. Aw hamilan atau hamil. Ni Fatimah amat Kang Bakar dijual ke Kang Zaid. Selesai transaksi dibawa pulang, ternyata hamil. Ini juga aib. Ya. Ini nisbatnya fi adamiyatin kalau itu bangsa Adam atau manusia. Tetapi la bahimatin tidak. Ya, tidak, maksudnya bukan aib. Hamilan fi bahimatin. Ya. Kalau hamil, umpama Kang Zaid beli sapi di Kang Bakar, sampai rumah Kang Zaid, ini sapi bunting ini. Nah, itu mah untung bukan aib itu. Ya. Kita beli sapi, sampai rumah sapinya bunting, bukan buntung ya, bunting. Nah, kalau sampai rumah sapinya bunting, ternyata itu kita untung. Tetapi kalau kita beli amat, sampai rumah amatnya bunting, nah itu mah aib. Gitu. Kalau nisbat fi adamiyatin untuk manusia, seperti amat kan manusia, maka itu aib. Tetapi kalau bahimatin la bahimatin, bukan dinamakan aib untuk bahimatin, binatang.